ada 4 jalur ya, jalur masuk sekolah ya, khusus di tingkatan SMA maupun SMK di Provinsi Lampung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun, Tribuners menjelang penerimaan siswa baru PPDB di Provinsi Lampung, tentunya berdasarkan data daripada Dinas Kebudayaan Lampung pada tahun ajaran 2024-2025 tercatat lebih dari 92.000 lulusan SMP yang akan bersaing untuk memperebutkan 60 hingga 70.000 kursi SMA negeri di Provinsi Lampung. Kesenjangan ini menimbulkan tekanan pada sistem zonasi, mendorong munculnya praktek-praktek manipulatif di tingkat sekolah dan juga banyak data-data perpindahan menjelang PPDB. Di sisi lain, pemerintah telah menerapkan kebijakan desentralisasi manajemen pendidikan yang mendorong otonomi sekolah dalam pengelolaan pendidikan termasuk dalam hal rekrutmen siswa. Dalam konteks ini tentunya banyak yang mempertanyakan mengenai PPDB dan juga seperti apa transparansinya. Oleh karena itu, Tribuners Studio Tribun Lampung telah kehadiran narasumber yang tidak ada hentinya bekerja terus memantau dari sekolah ke sekolah memastikan keadilan untuk masyarakat di Provinsi Lampung. Saya telah bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Amriko. Halo, selamat siang Pak. selamat siang Dinda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita berbincang lebih jauh ini, Pak Thomas, bisa diceritakan seperti apa kesibukan akhir-akhir ini Pak? Kesibukannya kita ingin memastikan seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kita itu sejalan dengan program pemerintah pusat dan sejalan juga dengan program pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah kebijakan Pak Gubernur selama 5 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi harapan Pak Gubernur bisa kita support di bidang pendidikan ya. Karena tugas pendidikan itu, tugas kami itu adalah membantu tugas Gubernur di bidang pendidikan. Kemudian bagaimana kita mengelola pendidikan di bidang pendidikan baik itu di tingkat dasar maupun menengah gitu. Oke. Pak Thomas, ini ada suatu hal yang menarik sebelum kita jauh ke pertanyaan mengenai SPMB. Ya. Bahwa gebrakan Pak Kadis ini luar biasa semenjak menjabat telah menyelesaikan puluhan ribu ijazah tertahan di sekolah. Nah, seperti apa kondisi yang dapat diceritakan mengenai fenomena penahanan ijazah dan alhamdulillah hampir 15.000 lebih telah diterima oleh para siswa. Terima kasih. Pada saat kita Pak Gubernur terpilih, kemudian pada saat Pak Gubernur dilantik, beliau langsung menginstruksikan pada kita supaya melakukan langkah-langkah cepat karena banyak juga polemik siswa-siswa yang ada di Lampung ini tidak bisa ngambil ijazahnya di sekolah. Oleh karena itu kita bentuk posko ya, ada 31 posko dan kita perintahkan kepada seluruh sekolah baik itu SMA dan SMK untuk segera memberikan ijazahnya kepada para alumni gitu loh. Namun demikian seiring dengan waktu ya ternyata banyak juga alumni yang tidak ambil gitu loh dan pada akhirnya Pak Gubernur ya kan memerintahkan kepada kami ya kan untuk jemput bola. Oke. Jadi sekolah bentuk tim gerbek ijazah langsung kita antarkan ke masing-masing rumah siswa gitu. Supaya Total mencapai berapa ini Pak? 23.000 lebih. 23.000 lebih. Iya. Ini sudah diterima oleh siswa yang bertahun-tahun ditahan di sekolah ini. Iya, dari 2000-an ada, semua ada itu. Ada tahun 99 belum diambil itu. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah hampir 20.000-an ya. Nah, harapan kita berapa hari ke depan ini tuntas gitu. Oke. Itulah Tribuners salah satu gebrakan Pak Kadis ini yang baru bisa dikatakan baru menjabat dan beliau telah memberikan
ketermudahan bagi siswa dan siswi di SMA negeri di Provinsi Lampung. Nah, tentunya Tribuners, kita juga akan menanyakan proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di tahun 2025 ini. Yang ini kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat mengenai zonasi ini, Pak Kadis. Nah, di tahun 2025 ini seperti apa kebijakan terbaru untuk yang maksud saya akan dirasakan masyarakat supaya berkeadilan, karena mengingat jumlah siswa dan jumlah sekolah negeri ini belum sepenuhnya tercover nih, Pak Kadis. Banyak siswa-siswa yang akhirnya memilih sekolah swasta. Ini seperti apa kebijakan dari Dinas Pendidikan Lampung untuk memastikan ini, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Berdasarkan juknis yang terbaru, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Pak Gubernur, ada 4 jalur ya, jalur masuk sekolah ya, khusus di tingkatan SMA maupun SMK di Provinsi Lampung. Jalur pertama adalah jalur afirmasi, itu 30%, ya kan. Kemudian yang kedua itu jalur domisili, yang dulunya zonasi, itu 30%. Kemudian yang ketiga jalur mutasi orang tua ya, dan kuota untuk anak guru itu sekitar 5%. Kemudian yang terakhir ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini nilai atau kemampuan akademiknya itu sekitar 24%. Kalau yang non akademik itu sekitar 11%. Namun yang membedakan adalah ya kan, kita akan coba cek ya kan, coba cek fakta apakah yang bersangkutan itu betul-betul orang situ. Oke. Karena banyak yang titipan ya kan, dari 2 tahun yang lalu memang dia sudah ganti alamat tempat tinggal. Nah, ini yang mesti kita koleksi. Setiap tahun itu polemik ya gitu kan. Iya. Ya dia tahu bahwa nggak mungkin ya kan anaknya di jalur prestasi kan, karena memang rumahnya jauh misalnya, satu-satunya cara adalah nitip kakak di tempat yang dekat sekolah gitu. Karena ini yang tim lagi coba merumuskan polanya supaya hal tersebut tidak terjadi gitu loh. Kemudian khusus yang jalur akademik ya kan, bukan hanya basis raport yang kita uji, tapi memang kita akan coba tes juga apakah raport dengan nilai tinggi itu linear dengan kemampuan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kita benar-benar dapat anak-anak yang berprestasi di jalur akademiknya gitu loh. Oke. Nah, tim khusus yang dimaksud ini apakah kita membentuk tim khusus atau bisa dikatakan satgas, atau seperti apa tim yang disiapkan ini, Pak? Ya, kemarin kita sudah manggil ya tim sekolah ya, baik operator, kemudian tim yang verifikasi faktualnya untuk sinkron kerjasamanya supaya data yang diinput di sistem itu dicek di lapangan apakah ada kesesuaian. Kemudian tim dari dinas juga bekerja untuk memastikan proses input administrasinya sama proses verifikasi faktualnya di lapangan itu betul-betul sesuai dengan betul-betul profesionalisme gitu kan. Jangan sampai nanti timnya juga masuk angin kan gitu kan gitu loh. Nah, sejauh ini adakah kendala khusus dalam proses kita memastikan data bahwasanya benar adanya dia tinggal di situ, dan juga di jalur prestasi dia benar adanya dia berprestasi? Ini kendalanya apa saja di lapangan ini, Pak Kadis? Sementara ini kita lagi melakukan penguatan kepada tim panitia sekolah ya. Terkait dengan kendala kan memang ini belum dibuka pendaftaran yang tahun ini gitu. Tapi ya kan data-data persoalan yang ada di tahun kemarin itu bagian dari sebuah koreksi kita untuk kita ambil langkah-langkah ya kan, langkah-langkah pencegahan di tahun ini gitu loh. Supaya nanti pada saat pendaftaran di bulan depan ya kan, pada saat kita cek faktualnya betul-betul sinkron dengan data yang mereka input di sistem gitu. Nah, mengenai lokasi ini, Pak Kadis, kita tahu seperti katakanlah di Bandar Lampung, di wilayah Sukabumi, Sukarame ini yang memang terbilang jauh dari sekolah negeri. Ya. Sementara di situ belum ada gedung sekolah.
Nah, untuk memastikan supaya wilayah-wilayah yang memang jauh dari sekolah negeri tetap bersekolah di tempatnya negeri, ini bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pak Kadis? Ke depan kita mesti adaptif dengan situasi di lapangan. Jadi untuk daerah-daerah itu kan memang harus ada kekhususan ya, apa juknisnya gitu loh. Nah, karena memang saya baru masuk, ini akan menjadi awal untuk kita perbaikan ke depan supaya zona-zona yang blank itu bisa kita akomodir gitu kan, dengan melakukan revisi sesuai dengan existing wilayah kita gitu loh. Permendikbud itu bisa nggak kita rubah sesuai dengan kondisi di lapangan, karena kayak di Raja Basah nih misalnya, itu juga sama nih, ya kan, nggak ada sekolah terdekat gitu. Jadi mereka tuh bingung akhirnya apa yang terjadi kalau mereka tidak lolos di jalur prestasi, mau tidak mau mereka harus masuk di swasta pada akhirnya gitu, karena jauh jaraknya kalau zonasi gitu loh. Jadi mungkin itu gitu. Jadi inovasi yang sudah kita rencanakan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan seperti apa yang sedang terprogram nih Pak Kadis? Ya, pertama seluruh sekolah ini kita minta melakukan benchmark, analisis data awal. Seperti apa sih posisi baik itu dari aspek prestasi akademiknya, kemudian aspek karakternya, kemudian aspek saprasnya, untuk mereka buatkan target perbaikan gitu loh, supaya mereka punya strategi gitu. Jadi semua sekolah kita kasih KPI, paling tidak ke depan masing-masing sekolah itu naik 50% dari data awal tahun ini gitu loh, sehingga mereka berbenah apakah mereka merumuskan konsep bagaimana mereka itu merubah kurikulum, kemudian merubah metode metode pengajaran, bahkan juga mereka punya kelas khusus gitu loh kan. Kemarin kita sudah menetapkan 35 sekolah unggul ya, itu bagian dari sebuah strategi untuk merangsang sekolah-sekolah lain untuk kompetitif. Karena selama ini ternyata ya kan nggak ada target masing-masing sekolah itu. Dan tahun ini semua kita kasih target supaya mereka berlomba-lomba untuk ngejar target itu, supaya ada perbaikan kualitas pengajaran, kualitas pendidikan, dan kualitas kurikulum yang ada di sekolah masing-masing gitu. Nah, namun kalau berbicara pembangunan sekolah baru di tingkat SMA khususnya, apa juga sudah masuk ke tata ruang, sudah kita rencanakan atau seperti apa ke depan ini Pak? Sudah, kan kita punya aplikasi Krisna ya, kemudian kita juga punya aplikasi RMD, ruang menghimpun data. Kita bisa cek sapras-sapras mana saja yang betul-betul urgent untuk dilakukan perbaikan, untuk kita usulkan baik itu diakomodir di dana DAK maupun APBD Provinsi Lampung gitu. Jadi kita sudah tahu tuh mana-mana saja yang prioritas yang untuk dilakukan segera dilakukan perbaikan gitu. Nah, terlepas dari itu Pak Kadis, bagaimana strategi dinas juga terhadap tenaga pendidiknya, khususnya di tingkat guru, supaya ada kesetaraan dan juga seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, mereka berlomba-lomba untuk mengejar target supaya masuk kategori sekolah terbaik. Ini apa saja yang dilakukan oleh dinas untuk mungkin menekankan tenaga pendidik di Provinsi Lampung di tingkat SMA ini Pak Kadis? Dalam waktu dekat kita akan coba panggil seluruh guru BK, bagaimana mereka dilakukan penguatan terkait dengan tugasnya, melakukan mitigasi awal, melakukan uji kompetisi tahap terhadap siswanya supaya siswa ini dilakukan mapping awal terkait dengan daya minatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa mata pelajaran gurunya yang akan kita coba kasih penguatan supaya anak didik kita ini ya kan bisa kita ajarkan dengan guru-guru yang hebat gitu loh kan. Karena selama ini mohon maaf ya kan guru-guru kita ini kan kompetensinya agak kurang. Maka kemudian kemarin kami sepakat bahwa akan ada BTEP lanjutan supaya kompetensi guru ini bisa lebih ditingkatkan gitu. Nah, sementara untuk yang juga menjadi pusat perhatian di Provinsi Lampung ini mengenai mungkin upah atau gaji daripada guru honorer Pak Kadis. Ke depan apakah ada program khusus supaya ada kesejahteraan bagi para tenaga pendidik ini Pak Kadis? Ya.
Insya Allah ya, kita doakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ya, dan kebijakan pusat ya. Mudah-mudahan ya kan pusat juga ya kan punya alokasi khusus juga terkait dengan kesejahteraan guru ini. Begitu juga dengan pemerintah Provinsi Lampung yang sekarang lagi berbenah ya, memperbaiki keadaan keuangan daerahnya gitu. Kita doakan ya kan keuangan daerah kita baik ya kan, sehingga ada pos untuk perbaikan kesejahteraan guru gitu loh. Oke. Nah Pak Kadis, kita masih berbincang mengenai pendidikan. Namun di Provinsi Lampung ini ternyata ada satu wilayah yang bisa dikatakan masih sangat belum layak di sisi pendidikan, yakni di Waiharu, pesisir barat. Nah, mungkin strategi dinas untuk memastikan dan juga menjamin hak-hak pendidikan bagi masyarakat khususnya di daerah tertinggal ini seperti apa ini Pak Kadis? Pertama, kita punya program Lampung Mengajar. Lampung Mengajar ini mahasiswa-mahasiswa lulusannya ya yang punya kompetensi kita seleksi untuk kita tempatkan di daerah-daerah tertinggal, terjauh dan terluar untuk mengajar supaya disparitasnya berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sekolah-sekolah, bagi daerah-daerah yang tertinggal ini, kita akan coba cari lahan untuk bangun sekolah yang bagus, ya kan gitu loh. Tahun ini juga kita akan bangun di pesisir barat juga ada sekolah, ada satu sekolah baru dan ada beberapa kabupaten juga insya Allah akan kita bangun supaya daya ungkit peningkatan IPM bisa kita lakukan gitu loh. Kemudian yang paling oke, insya Allah yang akan kita canangkan adalah kelas cangkok. Kelas cangkok ini bagi anak kelas 12 SMA, baik SMA yang pintar-pintar, yang cerdas, yang tidak mampu di daerah 3T, itu kita seleksi, kita cangkokkan di SMA 2, SMA 9 yang unggul di Provinsi Lampung ini, kita biayai uang kosnya, uang makannya kita biayai selama 1 tahun. Tapi mereka tetap tercatat di sana. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa biar mereka itu menginspirasi bagi anak-anak yang di daerah 3T ini bahwa pentingnya pendidikan dalam rangka meningkatkan pembangunan gitu. Supaya mengurangi disparitas juga, supaya mereka itu bisa pulang lagi ke daerahnya dan membangun daerahnya gitu loh. Dan harapan kita setelah mereka lulus SMA, mereka tetap melanjutkan ke perguruan tinggi di Unila, di ITERA dan lain-lain gitu. Kita coba biayain gitu loh. Mudah-mudahan pada saat mereka sudah sarjana bisa mengabdi di daerahnya gitu. Oke. Nah ini mulai kapan ini Pak Kadis? Insya Allah tahun ini. Tahun ini sudah Insya Allah kita. tahun ini. Lantas bagaimana ini juga dinas dalam mensosialisasikan baik itu penerimaan siswa baru dan juga ada program-program khusus dari dinas ini? Saya sudah sering Zoom meeting ya dengan pihak sekolah. Saya sudah keliling kabupaten kota untuk menjelaskan beberapa program ini, termasuk yang dalam waktu dekat juga program kelas migran vokasi. Kelas migran vokasi ini untuk SMK. Kan banyak juga ternyata siswa-siswa kita ini yang pengen bekerja di luar negeri gitu loh. Nah itu kita coba mitigasi siapa-siapa yang mau. Kita siapkan kelas khusus selama 7 bulan, kita ajarkan bahasa penengah, bahasa Inggris, bahasa tujuan dan keterampilan terkait dengan daerah tujuan. Nah nanti pada saat mereka berangkat ini dibiayai oleh Bank Lampung, harapan kita. Semuanya dibiayain, tapi dengan catatan ketika mereka sudah bekerja mereka mengangsur gitu loh. Misalnya biaya ke Jepang itu 60 juta misalnya kan. Nah semuanya harapan kita Bank Lampung yang membiayai atau Bank Himbara yang membiayainya dengan MOU bahwa dengan kerjasama bahwa ketika mereka sudah bekerja di luar negeri mereka bisa melakukan cicilan gitu loh. Jadi harapannya itu. Jadi ini program juga bagus nih. Dan itu dimulai tahun ini juga? Insya Allah tahun ini kita mulai. Oke. Nah Pak Kadis, mungkin kita sudah di penghujung. Nah ini seperti apa harapan, himbauan dan juga mungkin sedikit pesan bagi sekolah dan juga komite yang kerap juga menjadi persoalan di tengah sekolah ini Pak Kadis. Di closing statement kita seperti apa yang bisa disampaikan ini Pak Kadis? Sama-sama kita perbaiki ya kualitas pendidikan di Provinsi Lampung ini. Karena tugas guru itu adalah memberikan
pelayanan terbaik untuk siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas guru itu adalah ya kan bagaimana membimbing, ya kan memastikan, ya kan kalau bisa ya kan berjuang supaya anak didiknya bisa meraih cita-citanya gitu. Begitu juga pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten harus berkolaborasi. Begitu juga masyarakat harus ada supportnya. Supaya apa? Supaya kita bergerak bersama untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Oke, baik Tribuners, kita telah berbincang mengenai inovasi, kemudian hal-hal yang telah dilakukan dan target-target ke depan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Tentunya Tribuners, kita akan kembali jumpa dalam segmen-segmen berikutnya. Sementara itu dulu kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.